Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia program Dialog? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Dan kali ini bersama saya Syarif Hidayat, dan pada episode kali ini kita akan mengangkat tema seberapa efektif berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Dan narasumber kita kali ini ialah dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Haji Mardani? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, pada episode kali ini kan kita mau agar perbincangan kita lebih santai ini bisa diminum teh herbal, Pak, teh Tabalong. Oke, coba Pak, kita minum dulu, Pak. Wah, Nah, gimana rasanya, Pak? segar. Iya, guys. Teh ini dari sari bajakah, Pak, yang kaya akan manfaat. Alhamdulillah. Langsung semangat. Langsung semangat, Pak. Alhamdulillah. Oke, Langsung mengawali perbincangan kita kali ini, Pak, bagaimana Pak untuk pengumpulan dana zakat, infak sedekah maupun wakaf atau disingkat dengan JISWAP ya, Pak, yang telah terhimpun tahun 2023 lalu, apakah sudah sesuai target atau bagaimana? Masih pertama kami menyampaikan terima kasih kepada pihak TV Tabalong yang kembali mengundang kami sehingga kami berkesempatan untuk memberikan penjelasan tentang sejauh mana pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Tabalong. Yang kedua perlu kita luruskan dahulu bahwasanya Basnas itu hanya mengelola zakat, infak dan sedekah. Jadi untuk wakaf itu ada ketentuan tersendiri dan ada lembaga tersendiri yang mengelola. Dan dalam pembukuan Basnas itu hanya dikenal ada 3 kelompok. Pertama kelompok zakat, kedua kelompok infak, dan ketiga kelompok dana sosial keagamaan lainnya. Nah, alhamdulillah tahun 2023 yang lewat terjadi perkembangan yang cukup menggembirakan dari sisi penerimaan. Karena apa? Meskipun kita belum mencapai target yang ditentukan, jadi target ini sebenarnya ditentukan oleh Basnas RI, Basnas Pusat. Ya, Basnas Pusat. Jadi kita ditargetkan untuk Tabalong ini bisa menghimpun dana sebesar Rp1.500.000, ya, menghimpun dana. Jadi untuk dipahami dahulu bahwa Basnas itu di samping sebagai operator juga sebagai koordinator. Sebagai operator berarti kita harus menghimpun langsung. Betul. Ya, dana-dana zakat, infak dan sedekah. Tetapi sebagai koordinator kita hanya mencatat ya, dana-dana infak dan sedekah itu yang dikelola oleh masyarakat melalui masjid, ya, lembaga-lembaga lainnya yang melaksanakan penghimpunan. Jadi kita tidak melakukan sendiri, tetapi hanya meminta laporan. Laporan dari mereka, berapa jumlah pengumpulannya, kemudian didistribusikan kemana dan berapa. Nah, sehingga kalau di total target kita itu baik yang on balance sheet maupun yang off balance sheet itu tahun 2023 ditargetkan 22.500.000. Ya, dengan catatan 1.500.000 yang neraca yang dikelola langsung oleh Basnas. Yang sisanya itu yang tadi saya katakan menerima catatan-catatan laporan dari unit pengumpul zakat kecamatan. Jadi unit pengumpul zakat kecamatan ini menghimpun data dari masjid-masjid. Karena apa? Karena belum semua masjid kita bentuk OPZ sebagai pengumpul zakat. Jadi tahapan kita memberikan kewenangan kepada unit pengumpul zakat kecamatan untuk mereka menghimpun catatan-catatan itu baik berupa zakat fitrah, zakat mal maupun dana sosial keagamaan itu yang dimaksud itu adalah kegiatan korban. Korban. Kegiatan korban itu untuk termasuk dana sosial keagamaan lainnya yang tujuannya juga untuk kepentingan masyarakat. Nah, jadi pencapaian kita untuk tahun 2023 Rp1.322.677.361. Wow, Nah, jadi banyak. kalau dikonversikan dengan target kita hanya bisa mencapai memang 88%. 88%. Jadi 88% ini memang selama
Sejak tahun 2017 sampai sekarang ini terbesar penghimpunan kita, yang bisa termasuk yang mencapai terbesar. 88%. Biasanya maksimal hanya 60, ya. Di kisaran Nah, 60%. sekitar 60 itu 60-50. Nah sekarang bisa kita capai naik, 88%, meskipun belum juga dicapai target yang ditetapkan. Namun demikian ini kita sudah bisa berbangga dan merupakan indikasi bahwa ke depan insya Allah kesadaran berzakat melalui Basnas ini akan menjadi lebih meningkat. Iya, amin. Nah kemudian Iya, Pak. tadi saya katakan dalam pembukuan Basnas itu hanya ada 3, zakat, infak, dan dana sosial Dana sosial. keagamaan lainnya. Nanti kita akan jelaskan berapa yang infak, berapa yang zakat, dan dana sosial keagamaan lainnya. Saya kira itu sementara. Ya. Ini Pak, melanjutkan yang tadi, kalau dirincikan ini Pak, sumber dana apa yang paling banyak diterima Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong sendiri? Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa kalau tahun-tahun sebelumnya emang agak berimbang antara zakat dan infak. Jadi 50-50% lah kalau di persen. Tetapi untuk tahun ini nampaknya hampir 70% itu sumbernya dari infak. Oh, malah dari infak yang lebih besar malah. Kenapa? Kenapa itu? Karena tahun ini ada penerimaan khusus, yaitu dana infak dalam rangka donasi Palestina. Oh, donasi. Nah, jadi donasi Palestina itu disalurkan melalui Basnas Tabalong, dan kami menyalurkan ke Basnas RI. Basnas RI. Jadi jumlah dana yang terkumpul melalui donasi Palestina ini mencapai 272 juta. Nah, ini kan pencapaian luar biasa. Nah, inilah mengapa mempengaruhi penghimpunan kita dari infak ini melebihi daripada zakat. Nah, sedangkan zakat sendiri kita baru bisa menghimpun 457 juta sekian. Kemudian untuk infak yang tadi saya katakan termasuk yang dana Palestina itu sebesar 864 juta sekian. Sehingga total yang bisa kita himpun dari zakat dan infak ini 1.322.677.361 rupiah. Nah, sedangkan dana sosial keagamaan lainnya yang saya katakan tadi ada berupa korban, masalah yang korban, itu kami tidak melayani Basnas. Oh, tidak melayani. Karena kita keterbatasan tenaga, jadi langsung ditelayani oleh masjid. Melalui Nah, kita hanya menghimpun dana. Sehingga sampai sekarang kita belum ada dana yang apakah dari CSR yang masuk ke kita, itu kan termasuk dana sosial keagamaannya, ini belum pernah kita terima. Oke, ya Pak. Untuk sampai saat ini Pak, apa saja nih Pak program kegiatan dalam penyaluran dana yang telah terhimpun tersebut? Terima kasih. Jadi untuk dipahami dahulu bahwa dana yang terhimpun di Basnas baik berupa zakat maupun infak dan sedekah itu kita salurkan melalui 2 cara. Pertama, pendistribusian, ya. Yang kedua, pendayagunaan. Ya. Artinya pendistribusian ini kita membagikan, tidak berharap bahwa dana yang kita atau bantuan yang kita berikan itu tidak berharap mereka bisa meningkatkan status dari miskin menjadi tidak miskin. Nah, tetapi kalau pendayagunaan itu kita berharap bantuan yang kita berikan itu bisa merubah status mereka dalam jangka waktu tertentu dengan pembinaan dan permodalan yang kita berikan. Mereka diharapkan bisa secara mandiri merubah dari status mustahik menjadi muzaki. Itulah istilahnya. Nah, untuk yang pendayagunaan ini kita lebih mengarahkan kepada istilahnya dalam program bantuan pemberdayaan ekonomi. Itu macam-macam. Contohnya Pak? Contohnya kita memberikan permodalan, baik dalam bentuk uang, dana, kemudian dalam bentuk barang peralatan kerja. Seperti bengkel umpamanya. Ada masyarakat kita yang sudah ada bakat dan pernah punya dilatih untuk berusaha di bidang perbengkelan.
ya setelah kita evaluasi, nah maka karena mereka tidak punya peralatan kerja, pengetahuan ada, kita bantu alat kerja. Kemudian juga di samping alat kerja kita bangunkan tempat usahanya. Dan itu sudah beberapa yang sudah kita laksanakan di daerah Muarwiyah dan Jaro, ya ada 2 kalau tidak salah. Dan ini masih dalam evaluasi. Dan informasi yang kami dapatkan, usaha mereka tetap berjalan. Ya. Nah, barusan tadi kami membantu juga musibah di daerah Harway. Ya. Mereka karena musibah tempat kerjanya dan peralatan bengkelnya sudah habis, kita bantu peralatan seperlunya sesuai dengan keperluan untuk membuka usaha bengkel kembali. Iya, betul. Kemudian ada juga yang bergerak di bidang produksi, ya. Kemudian bidang usaha jasa perdagangan kita bantu berapa kebutuhan mereka, dan itu kita dampingi selama beberapa bulan. Ya. Dan alhamdulillah dari bantuan yang kita berikan 80% berhasil. Ya artinya belum bisa mencapai 100%, 80% itu sudah kita bagus, alhamdulillah sudah bisa kita capai. Jadi program Basnas dalam rangka penyaluran pendistribusian dan pendayagunaan ini kita kelompokkan menjadi 5. Jadi ada Tabalong Sehat, ya. Tabalong Sejahtera, Tabalong Cerdas, ya. Kemudian Tabalong Takwa, Tabalong Cerdas, Sehat, bertakwa, kemudian Tabalong Peduli. Nah, yang Tabalong Peduli ini yang kita tidak rencanakan, dan ternyata itu yang lebih besar. Oh, begitu Pak. Artinya kebutuhan yang mendesak mereka memang harus dibantu, banyak kena musibah, banjir macam-macam, dan ada istilahnya itu yang tidak terprogram. Iya, betul. Itu yang besar kita berikan bantuan, dan itu sebuah kenyataan memang. Dana zakat ini kan untuk orang miskin, dan ternyata emang yang kena musibah ini yang kita bantu adalah orang-orang yang miskin. Ya. Nah, ada juga kita memberikan bantuan dalam bentuk bedah rumah. Bedah rumah. Jadi meskipun tidak besar, tetapi setiap tahun kita memprogramkan paling tidak tiga rumah untuk tiga wilayah pengembangan, jadi utara, tengah, selatan. Oh, ada keterwakilan wilayah. Alhamdulillah untuk yang tahun lewat kita bisa membangun 12 rumah karena dibantu oleh Basnas Pusat. Oh iya, jadi melebihi target. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan kita masih mendapat kesempatan untuk menyalurkan dana pusat untuk masyarakat kita di Tabalong. Alhamdulillah. Iya. Saya kira itu. Iya Pak. Dan baru-baru ini Pak, Basnas Tabalong juga mungkin meluncurkan program juga menekan stunting melalui program Ibu Hamil Sehat. Nah itu bisa dijelaskan Pak, bantuan apa saja yang diberikan dan berapa banyak masyarakat penerimanya? Terima kasih. Jadi alhamdulillah tahun 2023 kemarin kita meluncurkan kembali program Ibu Hamil Sehat, ya. Dan ini merupakan kelanjutan dari program yang pernah kita laksanakan pada tahun 2019. Jadi setelah kita evaluasi, ya, dari sekian program yang ada, kita melihat bahwa program Ibu Hamil Sehat ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Dan dari hasilnya kita evaluasi, meskipun tidak secara mendalam evaluasinya, tapi yang jelas selama kita jadi mereka ini yang menerima manfaat ini adalah mereka yang kehamilannya 3 bulan. 3 bulan. Ya, 3 bulan kehamilan dan selama 6 bulan dilayani sehingga 9 bulan sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Dapat bantuan. Dapat bantuan. Jadi bantuan yang diberikan pertama mereka mendapat bantuan biaya persalinan. Biaya persalinan. Kemudian setiap bulan 2 kali mendapat bantuan gizi, makanan bergizi. Oh, langsung dalam bentuk makanan. Dalam bentuk bahan mentahnya lah. Bahan mentah. Yang nilainya 250.000 per orang per distribusi. Jadi setiap bulan berarti 500.000 karena 2 kali. Nah, kemudian juga mereka setiap bulan dilakukan pemeriksaan kesehatannya oleh petugas-petugas medis, ya. Kemudian diberikan pengetahuan tentang bagaimana gaya hidup seorang yang masa kehamilan. Nah, sehingga
pada akhir dari program ini kemarin kita pada tanggal 19 Februari melaksanakan syukuran. Ya, sekaligus tasmiahan bersama. Ya, Tasmiah bentuk bersama. Dan kami melihat antusias karena mereka merasa diperlakukan, ya, mendapat penghormatan, langsung ditasmiahi dan disaksikan oleh pimpinan daerah kita, Pak Bupati dan para pejabat kita yang ada di sini, sehingga saya kira ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Dan kami menyaksikan bahwa dari 29 penerima manfaat ibu hamil ini semuanya melahirkan dalam keadaan normal. Jadi anak-anaknya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk yang tahun 2019 kita bisa melaksanakan 25 ibu hamil. Jadi ada peningkatan, Pak? Ya, tahun ini ada 29. Memang kita bisa meningkatkan lagi. Hanya yang jadi masalah untuk kita bisa merekrut jumlah orang yang waktunya ini kehamilan yang ini kan sangat terbatas. Nah, sehingga pada saat kita pendataan kadang-kadang yang tadinya pas waktu bulannya ini sudah melewati. Nah, sehingga kemarin kita ada toleransi, jadi bukan hanya menerima yang 3 bulan, tetapi maksud ditoleransi sampai yang 5 bulan. Oh ya. Nah, kalau kita yang menunggu 3 bulan aja, ini bisa tidak bisa memenuhi jumlah yang kita targetkan. Berarti bisa lewat 2 bulan. Ya, yang penting kita bisa melayani. Nah, hanya untuk yang sampai sekarang kita baru bisa melayani 3 kecamatan, Murbulak, Tanjung, dan Tanta. Karena apa? Karena masalah mobilitas. Mereka ini kan harus dikumpulkan setiap bulan sekali. Ya, untuk pemeriksaan tadi. Untuk pemeriksaan kesehatan, untuk pendampingan. Nah, ini kita melihat di sini ada kendala. Kalau kita mengundang yang jauh-jauh, mereka datang ke sini kan cukup berisiko. Iya, betul. Berisiko dan memang agak sulit mengkoordinasikannya. Nah, makanya kami bertekad untuk bisa melayani semua kecamatan di Tabalong. Nanti polanya akan kita cari bagaimana, apakah kayak nanti kita yang akan datang ke jemput bola ya, Pak. Nah, jadi dikumpulkan di satu apakah 3 wilayah kecamatan nanti yang berdekatan. Nah, jadi Basnas Kabupaten beserta petugas medisnya datang ke sana. Begitu juga masalah gizi dan nutrisi kita yang antar ke sana. Ini masih kami pertimbangkan dan ini pasti akan berkaitan dengan masalah biaya kan. Iya. Tetapi kami berupaya untuk semua kecamatan bisa kita layani. Ya. Meskipun tidak bisa maksimal, tetapi bisa menjangkau yang lebih luas dulu. Oke, semoga nanti targetnya mungkin bisa tercapai. Amin, amin, insya Allah. Oke, baik pemirsa, kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Dialog. Ya, kembali lagi pemirsa di program Dialog dan melanjutkan obrolan kita kali ini. Dan ini Pak, sebagian masyarakat beranggapan bahwa lebih mengutamakan berzakat dengan keluarga atau orang terdekat nih. Di sisi lain, Indonesia ini kan punya lembaga resmi dalam menghimpun zakat. Nah, pertanyaan saya, lebih baik menyalurkan sendiri atau diserahkan ke lembaga resmi? Ya, Pak. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya kira saya ingin menjelaskan dulu tentang keberadaan Badan Amil Zakat Nasional. Jadi kita tidak bicara mana yang lebih bagus, mana yang tidak, tetapi nanti akan bisa kita pertimbangkan mana sebaiknya kita menunaikan zakat, apakah ditunaikan sendiri atau melalui badan yang telah dibentuk oleh pemerintah. Tadi sudah disampaikan bahwa Badan Amil Zakat ini adalah satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi satu-satunya lembaga yang dibentuk, jadi yang dibentuk oleh pemerintah. Memang ada lembaga lain, tetapi dia tidak dibentuk oleh pemerintah, tetapi diberi izin oleh pemerintah. Dalam hal ini, dalam istilah undang-undang itu disebutkan dengan istilah lembaga amil zakat, lembaga amil zakat. Yang seperti lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama, lembaga amil zakat Muhammadiyah, kemudian lembaga amil zakat yayasan gitulah. Nah, jadi mereka boleh mengajukan izin kepada pemerintah untuk mengelola zakat. Artinya mengelola, menerima dan mendistribusikan. Dengan catatan itu harus dilaporkan ke Basnas. Ya, tetap harus dilaporkan. Baik Basnas Kabupaten, Kota, Basnas Provinsi maupun Basnas RI Pusat. Itu yang saya kira perlu dipahami. Nah, kemudian kenapa pemerintah membentuk badan ini?
Karena potensi zakat ini kan cukup besar, ya kan. Andaikan semua masyarakat Muslim, ya kita garis yang masyarakat Muslim yang sudah punya kewajiban menunaikan zakat dan menunaikan zakatnya, maka dana yang terkumpul luar biasa, triliunan, berapa triliun kan kita bisa bayangkan. Nah, kalau dana itu dikelola dengan baik, artinya secara efisien dan efektif, baik pengumpulannya maupun pendistribusian dan pendayagunaannya, saya kira itu luar biasa untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kita di Indonesia. Nah, oleh karena itulah satu hal yang perlu dipahami, andai kata masyarakat yang wajib zakat ini menunaikan zakatnya melalui Basnas, pada saat mereka menunaikan atau zakatnya ke Basnas, pada saat itu lepaslah kewajibannya, ya kan, tanggung jawab berpindah ke pengelola zakat. Artinya apabila pengelola zakat yang menerima amanah sebagai pengelola ini salah menggunakan, tidak tersalur kepada yang berhak, maka tanggung jawab itu ada pada pengelola. Yang bersangkutan sudah lepas. Tetapi kalau mengelola sendiri, andaikan tidak sesuai ya dengan ketentuan syariah, berarti tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai wajib zakat. Itu yang saya kira perlu dipahami. Itu satu. Yang kedua, dengan dana terkumpul banyak, kita bisa merencanakan. Kalau yang satu-satu berzakat, memang tetangga terdekat itu diutamakan, keluarga diutamakan. Tetapi ada kriterianya, miskin, fakir, miskin, dan ada beberapa asnaf yang lain. Apakah sesuai itu? Iya, betul. Ya, artinya tidak sembarang orang terdekat, tidak sembarang keluarga yang harus mendapat itu. Nah, memang terdekat, tetapi kalau masuk kriteria, ya kan? Mungkin masih mampu, dan ada jadi yang lebih. masalahnya di situ. Nah, kalau di kita dana yang terkumpul, maka tadi kita merencanakan dalam bantuan pendistribusian dalam bentuk pendayagunaan. Kita tidak berharap selamanya mereka miskin, tidak berharap mereka selamanya fakir, ya kan? Nah, dengan bantuan yang kita berikan, itu kita berharap mereka bangkit secara merubah status ekonomi bangkit dan bisa meningkatkan kesejahteraannya. Jadi ini sebuah pilihan. Jadi tidak mengatakan tidak bisa kita makan ini lebih baik nih, tapi pilihan sehingga itu telah kalau kita menunaikan ke Basnas, selesai dah tanggung jawab kita. Apabila pengelolanya tidak menyalurkan, tidak mengemban amanah itu dengan baik, tanggung jawab ada. Itu saya kira ya. Oke. Dalam penyaluran atau pendistribusian bantuan dari Basnas ini kan beragam, Pak. Tidak semata dalam bentuk sembako atau uang gitu, tetapi juga dalam bentuk pendaya gunaan lain. Iya, itu yang. Lalu bagaimana, Pak, agar bantuan yang diberikan itu efektif menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima yang beragam itu kan, Pak? Ya. Jadi seperti yang kita katakan di depan, dalam bentuk pendistribusian ini dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Nah, Basnas tidak mungkin bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Nah, termasuk dalam rangka mendapatkan mustahik yang patut menerima bantuan, dan diprioritaskan, ya kan? Kalau yang berhak menerima bantuan saya kira banyak. Nah, tapi ada yang kita prioritaskan. Nah, untuk mendapatkan prioritas itu, maka kita bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah. Ya, karena apa yang kami laksanakan ini sebenarnya sama dengan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang ada program-program di bidang pemberdayaan itu. Nah, kita kerjasama dengan dinas sosial, kerjasama dengan dinas tenaga kerja, kerjasama dengan dinas perdagangan dan perindustrian dan perdagangan. Nah, untuk mendapatkan orang-orang yang patut menerima. Pertama, mereka sudah punya pengetahuan karena dilatih oleh mereka. Nah, di samping itu juga menyesuaikan bahwa kita berharap bantuan yang kita berikan ini juga di samping meningkatkan kesejahteraan juga meningkatkan keimanannya.
keimanannya, karena ini kan dananya dari dana umat, ya kan. Iya, betul. Nah, sehingga mudah-mudahan dana yang diberikan ini Berkah kepada mereka, dan kita agak selektif dan selalu diingatkan bahwa dana ini dana umat gitu, nah bukan dana pajak dan sebagainya, sehingga kita berharap mereka menerima ini dengan penuh keikhlasan lah dan memanfaatkannya betul sungguh-sungguh ya. Nah, sampai itu juga memang kami tidak begitu saja menerima data-data itu, kami langsung ada petugas yang melakukan di lapangan, melakukan survei untuk data-data itu. Dan kita juga alhamdulillah kebetulan di dalam tim pengentasan kemiskinan itu termasuk dalam anggota tim, dan kita data-data itu minta dari data kemiskinan itu kan sudah di pemerintah daerah sudah cukup terdata lah. Nah, sehingga jangan sampai nanti terlebel pemerintah bantu, kita juga bantu. Iya, betul. Nah, saya kira itu. Oke. Lalu ini apa upaya yang telah dilakukan Basnas Tabalong, Pak, untuk terus meningkatkan penerimaan zakat, infak, sedekah itu, Pak? Pertama, kita terus-menerus melakukan sosialisasi. Sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai cara, termasuk yang hari ini nih. Hari ini termasuk saya kira merupakan upaya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat yang kebetulan mendengar apa yang kita dialogkan hari ini, ya. Karena dalam rangka meningkatkan zakat ini ada dua hal yang saya kira menjadi peran. Pertama, kesadaran, yang kedua kepercayaan. Ya. Kesadaran sampai sejauh mana orang memahami tentang zakat itu. Ya. Siapa yang wajib berzakat, apa yang dizakati dan sebagainya, ketentuan-ketentuan agamanya, orang yang tidak berzakat apa akibatnya, ya kan? Dan yang berzakat apa manfaatnya, keuntungannya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian kepercayaan. Nah, kepercayaan ini yang menjadi tanggung jawab kami Basnas. Ya, sampai sejauh mana orang setelah sadar, ya kan, aku hendak berzakat. Artinya kalau ke Basnas kira-kira artinya sampai tidak dengan yang berhak. Nah, oleh karena itu kami harus menunjukkan kinerja kita kepada masyarakat. Makanya di Basnas itu dalam hal pendistribusian kita berusaha untuk selalu mengekspos, ya kan, istilahnya ya seremonial, bahasa anunya itu agak ria lah sedikit. Iya, bahasa ya, ria, tetapi ria yang untuk kepentingan, artinya bukan segala ria, tetapi maksudnya adalah supaya setiap dana yang kita keluarkan itu diketahui oleh masyarakat. Ya kan, apa yang bantuan kemana, bantuan apa, dan siapa yang menerima, seyogianya harus diketahui oleh masyarakat. Nah, itu saya kira upaya-upaya itu yang menjadi tantangan kami. Ya, jadi setiap rupiah yang diterima, kami terima, kita salurkan, dan itu mudah-mudahan diketahui oleh masyarakat. Ya. Oke. Nah, terkait yang tadi, Pak, dari Basnas sendiri, bagaimana cara menjaga transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sendiri? Ya, itu tadi dari internal ya Basnas itu sudah ada ketentuan bahwa kami setiap 6 bulan membuat laporan ke Bupati, ke Basnas RI dan Kementerian Agama. Setiap tahun, ya, akhir tahun kita membuat laporan. Kemudian setiap tahun kita diaudit, audit independen. Ada audit independen. Jadi setiap tahun kita mengundang auditor yang independen untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan, baik penerimaan dan pendistribusiannya. Kemudian juga kita diaudit oleh Kementerian Agama, yang namanya audit syariah. Sesuaikah ini dengan ketentuan agama? Nah, artinya kalau tidak sesuai kita akan diingatkan, oh ini harus diperbaiki ini. Dan dia alhamdulillah selama sudah beberapa kali dilakukan audit eksternal independen, hasilnya artinya membuat kita, artinya bukan berbangga diri, artinya kehati-hatian kita diakui bahwa tidak banyak pelanggaran, meskipun ada saja catatan-catatan, tapi tidak berdampak yang sangat fatal yang akibatnya, alhamdulillah. Begitu juga dengan audit syariah, banyak catatan-catatan yang diberikan, dan memang dalam pengelolaan zakat ini memang agak rumit, ya, banyak persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi supaya betul-betul dari segi regulasinya terpenuhi, di segi syariahnya kita tidak ada yang dilanggar. Ya, pemirsa, ada beberapa hal lagi yang ingin kita perbincangkan, tapi jangan kemana-mana, tetap di program Dialog.
terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Dialog. Dan pada episode sebelumnya tuh Pak, dengan Basnas Tabalong juga pernah disampaikan nih Pak. Tapi untuk lebih mengingatkan kembali, apa saja nih Pak tata cara untuk berzakat ke Basnas Tabalong? Terima kasih bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat ya ke Basnas Tabalong. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama langsung, ya, artinya para wajib zakat langsung datang ke Sekretariat Basnas di Jalan Haji Dandong Suhrawardi dengan alamat kantor Majelis Ulama Kabupaten Tabalong karena masih atau bisa juga melalui unit-unit pengumpul zakat yang telah kita bentuk. Unit pengumpul zakat telah dibentuk di dinas-dinas organisasi perangkat daerah. Sudah ada unit pengumpul zakat, terutama bagi ASN itu bisa menunaikan zakat melalui unit zakat itu, dan setiap bulan biasanya akan disetorkan ke Basnas RI melalui rekening yang sudah ada. Atau bisa juga langsung, sebenarnya sah saja orang berzakat dengan langsung menunaikan melalui rekening. Melalui rekening, tetap sah. Rekening Basnas. Yang Basnas. penting niatnya bahwa niat untuk mengeluarkan zakat, termasuk infak, dan itu insya Allah nanti akan tersalurkan. Dan untuk bank penerima zakat ini kami telah bekerja sama dengan pertama Bank Kalsel Syariah, dan rekeningnya memang terbagi dua, ada rekening zakat, ada rekening infak. Ini untuk memudahkan kami dalam pembukuan, karena dalam pembukuan ini akan menentukan nanti pendistribusiannya. Kalau zakat itu kan ada terbatas, ada ketentuan. Tapi kalau infak ini lebih artinya penggunaannya lebih luas. Nah, bisa yang penting untuk kegiatan untuk kepentingan sosial keagamaan. Tetapi untuk zakat ada ketentuan yang khusus. Oleh karena supaya kami tidak merepotkan memisah mana yang zakat dan yang tahu itu kan yang berzakat. Ini dana infak, ini dana zakat. Nah, sehingga untuk yang Bank Kalsel Syariah, zakat itu dengan nomor rekening 955.03.11.00.200.1. Itu untuk zakat. Untuk yang infak 955.03.11.00.386.6. Itu untuk Bank Kalsel Syariah. Yang untuk Bank Syariah Indonesia, dana zakat bisa disetorkan melalui rekening 888 kali ya 55 6665. Itu untuk zakat. Kemudian untuk infak 713 489 5025. Nah, inilah nomor rekening yang telah disediakan oleh Basnas bagi wajib zakat dan infak yang ingin menunaikan kewajiban dan sunnahnya. Ya. Dan itu kalau dari nomor rekening itu Pak, tidak ada batasannya Pak, apakah harus warga Tabalong atau masyarakat luar kalau ingin berzakat? Siapa bisa saja seluruh Indonesia yang bahkan yang di luar negeri kalau memang ingin berzakat mengenai Tabalong, mengenai Basnas Tabalong, alhamdulillah artinya ada kepercayaan. Iya, betul. Ya. Dan yang penting Muslim dan wajib zakat dan infak. Iya, betul. Nah, ini Pak, terakhir mungkin ada himbauan atau harapan Bapak nih Pak kepada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke Basnas itu sendiri. Jadi himbauan kami, berikanlah kepercayaan kepada Basnas Kabupaten Tabalong untuk mengelolakan zakat, infak dan sedekah masyarakat, dan kami telah berkomitmen karena kami menerima amanah ini, dan insya Allah dana-dana yang dikumpulkan itu akan kami salurkan kepada yang berhak, ya. Dan oleh karena itulah kami himbau, tunaikanlah zakat, karena dengan menunaikan zakat menjadikan kita hidup tentram, tenang dan berkah, dan bisa membahagiakan orang lain, terutama masyarakat miskin yang cukup masih banyak di daerah kita di Kabupaten Tabalong ini. Saya kira itu yang kami himbau. Terima kasih. Oke. Nah, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir. Semoga kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak maupun sedekah
ke lembaga resmi melalui Badan Amil Zakat Nasional dapat lebih meningkat agar cakupan program yang dijalankan Basnas juga dapat lebih luas dan lebih bermanfaat bagi para penerimanya. Baik, terima kasih lagi kepada Pak Haji Mardhani atas waktunya. Ya, saya Syarif Hidayat pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak.